Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di channel Galaxy Koi Indonesia. Nah, kita akan ngebahas salah satu yang lagi kalian alami lah mungkin, nah. Karena gue juga lagi ngalamin sekarang efek dari peralihan cuaca yang dari musim kemarau ke penghujung musim hujan. Bukan penghujung, awal musim hujan. Jadi pancaroba lah. Jadi kalau misalnya kalian lihat berita itu sekarang di Danau Cirata itu tambak-tambak ikan lagi pada mati massal karena peralihan cuaca itu pancaroba kalau nggak salah. Nah, lubukan gua yang pojok juga sama, itu nggak kena cipratan air hujan. Air hujan dari sana nggak kena di sana, tapi kena juga. Jadi was-was banget. Jadi buat kalian yang punya burayak atau pengen tahu perawatan burayak setelah masuk ke musim pancaroba, kita akan bahas di video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia, bantu channel ini untuk 100.000 subscriber. Dan buat kalian yang belum follow Instagram terbaru gue di galaxy_koi_indonesia.new, kalian follow sekarang karena akan ada support buat kalian juga. Setiap hari akan ada larangan support, dan Yellow FCCP juga ada. Jadi buruan kalian follow Instagram, karena kalau nggak follow ketinggalan giveaway juga nantinya. Kita akan langsung bahas di video ini. Nah, buat kalian yang ada burayak di bawah 1 bulan ataupun 1 bulan jalan, ini gua ada 1 bulan, baru 1 minggu. Jadi ini udah kena penyakit. Ini lagi kena peralihan cuaca juga. Kita nggak boleh nyalahin hujan, karena hujan itu berkah juga. Dan ini kita masuknya ke peralihan cuaca. Jadi setiap tahun pasti menjelang peralihan cuaca itu burayak itu pasti ada yang rawan terkena yang namanya penyakit. Nah, ini jauh dari tampias hujan, jauh dari sana, jauh dari sana, jauh dari sini. Jadi ini nggak kena hujan, tapi dia udah pada mulai kena. Nah, ini udah gua kuras total. Jadi ini masih gua kosongin, gua rendam garam biar ada bakteri ataunya itu hilang. Setelah itu burayak yang di kolam ini gue taruh di penampungan bak seperti ini. Jadi ini baru FCCP yang dari Vietnam. Ini anakannya yang baru pada mutasi. Ini usianya 1 bulan semingguan jalan. Jadi ini masih proses mutasi. Dan ini kita taruh di bak seperti ini, dikasih air endapan ya. Jadi jangan air baru, tapi air endapan. Nah, setelah air endapan kita kasih, kita jangan langsung tuang dulu. Jadi biarin di bak ini selama 2 hari, maksimal 2 hari. Kita lihat perkembangannya. Setelah kita taruh di sini, dia ada yang mati lagi enggak. Kalau misalnya ada yang mati, kita buang. Jadi kita buang dasarnya, terus kita sifon. Kita tambahin air, kita tambahin air lagi, kita sifon. Jadi biar kita kontrol burayaknya ini tuh biar maksimal. Jadi nggak ada yang mati lagi. Nah, setelah itu pakai obat nggak? Kalian bisa pakai yang namanya Bleed It atau Methylene Blue. Methylene Blue itu kalian bisa beli di toko ikan hias ada. Dan juga kalau misalnya yang warna hijau juga bisa, yang buat obat ikan. Kalau misalnya kena jamur atau apa, kalian bisa pakai. Nah, cuman yang sekarang gue pakai ini, gue pakai garam. Nah, di musim sekarang kalian penting banget harus punya yang namanya garam. Nah, garam seperti ini kalian harus punya. Ini gue beli 50 kilo atau bisa dibilang setengah kintal lah. Jadi udah mau habis. Wajib garam kalau misalnya sekarang di musim pancaroba, atau bisa bilang musim peralihan cuaca. Jadi musim kemarau ke musim hujan, karena sekarang tuh setiap hari hujan di sini di Bogor kabupaten, dan kalau di kota pasti hujan juga. Dan ini udah kita kontrol. Jadi seharian ini kita taruh di sini, biarin. Ini sayang kalau misalnya dia lewat, karena ini udah pada mutasi. Sebagian tuh udah ada yang botak-botak, tinggal mutasi semuanya. Kita tunggu, semoga ini jadi banyak, karena ini masih 1 bulanan. Jadi masih tahap mutasi. Dan kita lihat kontrol juga. Jadi kalau ini gue taruh di bak, sekarang gue taruh air garam segenggam. Jadi udah gue kasih garam segenggam di sini, airnya segini. Nanti setiap hari itu gue sifon di antara pagi sampai sore. Jadi 2 kali sehari gue sifon, di pagi sampai sore. Jadi biar kotorannya hilang. Kalau ada yang mati gue buang. Nah, kalau udah 2 hari di sini nggak ada yang mati lagi, baru kita tuang lagi di kolam ini. Jadi kalau misalnya kalian ada burayak yang di lubukan kalian mati, ataupun udah kena penyakit jamur atau enggak kuncup atau enggak apa, silahkan langsung diangkat, ditaruh di bak seperti ini, dikasih garam 1 genggam, dituang garamnya, diaduk, kalian kasih Methylene Blue atau enggak obat biru. Setelah ditaruh di sini, bebas, maksimal tuh berapa tetes ya, ada takarannya. Kalian baca aja
ketentuan pakainya. Setelah itu dikontrol burayaknya selama 2 hari. Jadi kalau misalnya dia 2 hari udah nggak ada yang mati, kalian bisa tuang lagi di sini pembesaran. Kalau misalnya ada yang mati, saran gue jangan dulu dituang. Kalau misalnya dituang, kemungkinan besar nanti lebih parah lagi karena ini semakin besar tempatnya, burayak kena penyakitnya lumayan parah juga. Jadi kita harus kontrol benar-benar. Nah ini udah aman. Jadi setiap sore sama pagi gue sifon. Jadi setelah disifon gue tambahin air lagi, dan ini alhamdulillah udah segar-segar nih. Ini udah segar-segar. Setiap hari gue kasih garam segenggam. Jadi segenggam gue kasih garam, disifon lagi, dikasih garam lagi, besok dikasih air lagi. Jadi kita ibarat kata ngelunturin jamurnya. Jadi jamur di badannya ini udah mulai rontok. Kemarin tuh banyak banget jamurnya. Ini baru tadi pagi gue angkat di sini, dan yang mati pun udah gue sifon. Nah pakai selang kecil. Kalau misalnya kalian takut selang bawah, bisa pakai saringan. Jadi misalnya ada ikan yang keluar, kalian bisa ambil di saringan. Nah ini udah terjadi korbannya, dan ini juga burayak FCCP yang proses mutasi juga, masih baru mau masuk 1 bulan. Tuh masih 1 bulan kurang dikit lah. Jadi masih besgelan, jadi masih belum mecah-mecah. Tuh ini banyak nih, ada 1000 lebih. Jadi was-was sekarang tuh musim peralihan cuaca, jadi jangan sampai burayak tuh kena penyakit. Kalau misalnya udah kena penyakit terus burayaknya nggak terselamatkan lebih cepat, itu bisa lewat, jadi burayak bakalan mati semua buat wasal. Jadi jangan sampai kalian lalai dalam merawat burayak. Kalau sekarang pas peralihan cuaca, yang paling wajib kalian punya adalah garam. Tuh garam biru, garam kasar, garam krosok. 1 karung itu gue beli kemarin 100.000. Itu wajib kalian punya. Di kolam ini gue kasih 1 genggam itu 1 kolam. Jadi 1 genggam 1 kolam. Kalau misalnya kolam segede gini, gue cukup pakai 1 genggam setengah ya. Jadi bukan 1 genggam tapi 1 genggam setengah, karena ini banyak. Kalau misalnya dihitung literan ini lebih dari 50 liter 1 kolam ini. Jadi kita kasih garam agak banyak. Jadi biar meminimalisir takutnya di sini ada bakteri ataupun ada jamur. Jadi biar lebih aman lah. Kita nyari amannya biar burayak sehat. Nah ini 1 kolam yang udah kena, kita lagi amanin di sini. Jangan sampai kalau misalnya pas peralihan cuaca kalian nggak punya garam. Kalau bisa kalian harus langsung beli garam, terus kalian tuang di tempat pembesaran. Jadi biar ikan juga sehat dan juga aman. Jangan lupa disifon ya. Kalau misalnya amoniaknya udah banyak di dasar, kotorannya udah banyak di dasar, harus disifon cepet-cepet. Nah ini juga burayak yang udah gua sifon. Ini baru pada mecah-mecah. Ini burayak Galaxy Multi 1 pasang. Ini udah gue sifon, dasarnya udah bersih. Jadi kalau di bak cukup disifon aja. Pakai garam nggak? Pakai garam. Garamnya cukup 1 genggam aja. Kita taruh di sini. Asinan nggak bakalan. Kalau ikan cupang kuat. Yang penting kita nyari aman biar dia sehat. Nah ini juga sama. Jadi jangan sampai kalian pas lagi peralihan cuaca kayak gini kalian leha-leha, atau bisa dibilang kalian membiarkan ikan kalian nggak disifon, nggak dikasih garam, habis nanti burayak kalian kena penyakit. Ini juga sama, burayak FCCP yang lagi mutasi, yang lagi proses mutasi, baru genap 1 bulan. Tuh masih kecil-kecil tapi udah mulai mutasi. Kalau FCCP enak Kak. Kalau FCCP dia mutasinya lebih cepat daripada Galaxy. Ini Galaxy baru usia 1 bulan setengah, baru dia proses mutasi ke celo, dari basegel ke celo 1 bulan setengah. FCCP dia baru masuk 1 bulan, dia udah kelihatan jadinya tuh, udah kelihatan oranye merah, udah kelihatan oranye merah. Kalau ini 1 bulan setengah baru mulai ke celo, dan juga ada yang ngotol. Kalau ini dia udah kelihatan, bisa kita sortir langsung. Jadi enaknya main FCCP itu dia lebih cepat proses mutasinya, lebih enak juga. Jadi lebih cepat panen, lebih cepat dapat cuannya. Nah seperti itu kalau misalnya kita main FCCP. Jangan lupa kualitasnya dinaikin. Ini juga sama burayak anakan Half Moon, lagi kita kontrol juga yang di sana. Alhamdulillah ini 14 kolam aman, cuman ini doang yang lagi kena. Kita lagi kontrol biar sehat. Jadi perawatannya kalau di musim pancaroba sekarang atau peralihan cuaca, yang paling penting kalian siapkan garam, yang kedua obat biru atau bisa dibilang bleed it. Kalau enggak udah banyak lah pokoknya obat anti jamur segala macam, kalian bisa pakai yang mana aja. Silahkan dibaca aturan pakainya. Kalau gua mah nggak usah pakai aturan pakai, langsung gua semprot aja banyakin. Yang penting ikan sehat. Jangan lupa kalau misalnya
kotorannya udah banyak mengendap, kalian langsung sifon. Jadi jangan dibiarin, karena sekarang tuh peralihan cuacanya, jangan sampai buraya kalian terkena masalah. Kalau udah kena penyakit bisa lewat lah pokoknya. Kalau burayak udah nggak bisa selamatin lagi. Nah, semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Galaxy Co Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.